Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman yang ada di daerah dari Sabang sampai Merauke. Kami di sini dari Gedung D Kemdikti Saintek bersama Ibu Sasdijen Dikti, Bapak Direktur Delmawa, Bapak Direktur Pembagaan, dan Ibu Direktur Sumber Daya ada di Jogja bersama AHS UGM ya. Jadi kita ada di mana-mana tapi satu hati ya Bu ya. Satu layar, satu hati, walaupun ada di mana-mana. Jadi selamat datang Bapak dan Ibu semua. Kita berkumpul bersama di sini. Kita tagline-nya dari Sabang sampai Merauke, melanjutkan semangat Hari Pendidikan Nasional tahun 2025, melanjutkan juga gerakan yang sudah diluncurkan tadi pagi oleh Pak Menteri Dikti Saintek Berdampak, dan sekarang kita akan banyak berbicara lagi tentang gerakan kampus berdampak untuk Indonesia. Jadi di sini sudah ada perwakilan dari perguruan tinggi dari Sabang sampai Merauke yang ditugaskan oleh Pak Dirjen untuk menjadi host dari acara ini. Walaupun sebenarnya semua perguruan tinggi juga pasti banyak yang menyelenggarakan hal sejenis ya di dalam rangka Hari Pendidikan Nasional. Namun sekarang kita akan menyaksikan Festival Kampus Berdampak ini dengan perwakilan yang ada di layar YouTube Bapak dan Ibu semua dari Sabang sampai Merauke, dan kita juga akan menjelaskan lebih lanjut tadi yang sudah diluncurkan oleh Pak Menteri tentang program-program unggulan dari Dirjen Dikti khususnya yang tagline-nya adalah sekarang kampus berdampak seperti apa. Banyak pertanyaan juga tadi ya dari para netizen, sebenarnya bukan hanya tadi tapi dari sebelum-sebelumnya, kapan sih pelaksanaan programnya gitu ya, terutama yang terkait dengan teman-teman mahasiswa. Kita akan dengarkan dari Bapak Ibu Direktur dan Ibu Ses yang sekarang sudah bergabung. Dan untuk Pak Dirjen tadi menyampaikan salam karena beliau masih harus bersama Pak Menteri, tidak bisa hadir live, tapi akan menyampaikan pesannya melalui video. Sebelum kita mulai nanti dengan para Bapak Ibu Direktur dan Ibu Ses yang live, kita saksikan dulu video dari Pak Dirjen tentang paradigma kampus berdampak. Silakan. Itu sudah. Halo insan dikti, ada kata bijak dari Ki Hajar Dewantara. Dengan ilmu kita menuju kemuliaan, dengan amal kita menuju kebajikan. Pesan Bapak Pendidikan Nasional ini mengajarkan bahwa ilmu bukan untuk disimpan dalam bak buku atau dibingkai dalam peringkat, melainkan untuk dihidupkan dalam tindakan. Ilmu juga harus bergerak, membumi dalam amal, dan menjelma menjadi kekuatan yang mentransformasi kehidupan. Dalam semangat inilah kita menggulirkan gerakan kampus yang berdampak. Perguruan tinggi tidak dilahirkan untuk lebih jauh dari hidup-pikuk masyarakat. Ia harus hadir sebagai suluh peradaban yang menerangi jalan, menyatukan harapan, dan menjadi ruang bagi tumbuhnya perubahan. Kampus bukan hanya tempat melahirkan gagasan, tetapi juga tempat menyampaikan tindakan. Bukan hanya menumbuhkan pemikiran kritis, tetapi juga keberpihakan yang solutif. Dengan kampus berdampak, kita ingin menggerakkan kampus-kampus di seluruh Indonesia menjadi simpul transformasi sosial. Saya mengajak seluruh sivitas akademika, para rektor, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa untuk melampaui batas-batas administratif dan akademik. Hadirlah di tengah masyarakat bukan sebagai penyaksi yang pasif, melainkan sebagai mitra yang berjuang bersama. Hadirlah bersama, hadirlah sebagai bagian dari perubahan itu sendiri. Sebab keberhasilan sebuah perguruan tinggi tak semata ditakar dari jumlah publikasi, sitasi, atau ranking global. Ukurannya adalah keberdayaan yang ia bangun, transformasi yang ia hadirkan, dan kehidupan yang ia sentuh serta ubah menjadi lebih baik. Mari kita teguhkan tekad dan perkuat langkah, karena kampus yang hebat adalah kampus yang berdampak.
Sejak lama. Baik, sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Sekjen Dikti, Bu Aisyah Endah Palupi, sekaligus untuk menyampaikan pesan dari Pak Dirjen ya Ibu Upi ya. Ya, silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak April. Halo Insan Dikti, semoga sehat selalu semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote, Miangas sampai Pulau Rote. Ya. Mohon izin kami menyampaikan sambutan dari Pak Dirjen yang telah disampaikan tadi bahwa Pak Dirjen sedang ada acara dengan Pak Menteri. Kami membacakan sambutan dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pimpinan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta dari Sabang sampai Merauke, dari Universitas Syah Kuala, Polije, UMSU, UMM, UGM, Unisem, UMI, Unmus, Uninda, serta pimpinan LE Dikti dan juga Pokjanas AHS dan seluruh insan Dikti yang berbahagia. Hari ini setelah bersama-sama kita mengikuti rangkaian acara peringatan Hari Pendidikan Nasional di pagi hari, kita kembali berkumpul bukan sekedar merayakan, tetapi menyulut kembali semangat juang pendidikan. Festival Kampus Berdampak ini adalah panggung kita bersama. Di sini kita datang membawa semangat yang sama bahwa pendidikan tinggi Indonesia harus memberi dampak nyata bagi sekelilingnya. Kampus bukan menara gading. Kampus adalah rumah besar yang berdetak bersama nadi masyarakat. Maka dari itu, melalui gerakan Kampus Berdampak, saya mengajak seluruh insan perguruan tinggi untuk bergabung, berjalan bersama, dan mengambil peran aktif dalam membawa dampak sekecil apapun itu. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan paparan dari para direktur mengenai program-program direktorat masing-masing, dan kemudian kita akan menyaksikan beberapa video pendek dari berbagai perguruan tinggi yang menjadi potret nyata dampak dari kampus terhadap negeri dan juga untuk sekelilingnya. Kami berharap ini bisa menjadi inspirasi bahkan pemantik untuk inovasi yang lebih besar bagi kita semua. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penyelenggara dan seluruh pihak yang telah ikut andil dalam Festival Kampus Berdampak ini. Kehadiran dan keterlibatan Anda adalah bagian penting dari ikhtiar kolektif membangun ekosistem pendidikan tinggi yang inklusif, kolaboratif, dan berdampak. Mari kita lanjutkan semangat Hardiknas ini dengan karya, aksi, dan semangat gotong royong. Kampus yang hebat adalah kampus yang berdampak. Dirgahayu Pendidikan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Upi yang sudah menyampaikan semangat, menggelorakan semangat untuk kita semua. Tadi kampus yang hebat adalah kampus yang berdampak. Baik, nah untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa bentuk program unggulan dari Dirjen Dikti yang sebenarnya tadi pagi sudah diluncurkan oleh Pak Menteri, detailnya sekarang akan disampaikan oleh para direktur terkait. Kita akan mulai dari Direktur Pelembagaan dulu ya, Pak Najib ya. Kemitraan dulu, baik. Bisa ditampilkan? Nah, kami akan menayangkan program unggulan dari Dirjen Dikti yang akan dimulai dari Ibu Upi kembali. Bu, mohon bantuannya untuk menyampaikan program kemitraan. Kita punya tagline juga, kolaborasi berdampak ya, yang menjadi unggulan Dirjen Dikti saat ini. Silahkan Ibu Upi. Siap, terima kasih Bu April. Untuk bisa kembali bersama-sama insan Dikti, di sini kita menjelaskan mengenai aktualisasi kampus berdampak, keberlanjutan kampus merdeka yang dimulai dari kemitraan, nanti dilanjut oleh Pak Direktur Kelembagaan, dilanjut oleh Ibu Direktur Sumber Daya dan Bapak Direktur Delmawa. Untuk kemitraan dari Dikti Saintek Berdampak dan Kampus Berdampak,
dalam kaitannya ada beberapa poin yang nanti akan kita bisa saksikan bersama, di mana Kementerian Kesehatan dalam hal ini Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan untuk komite bersama Kemdikti Saintek dan Kemkes dalam rangkuman sinergi kebijakan Tridharma Dikti dan Pelayanan. Yang kedua, berkolaborasi masih dengan Kemkes adalah sistem kesehatan akademik atau academic health system. Kita mempunyai roadmap Dikdokes transformatif ya. Dikdokes transformatif ada model kolaboratif berdampak untuk Fakultas Kedokteran, RSP, Pemda, industri, pelayanan kesehatan. Dalam hal ini merupakan wujud dari kontribusi untuk harmonisasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Yang berikutnya untuk kemitraan, dalam hal ini kita bekerjasama dengan Perpusnas yang berupa kegiatan KKN tematik literasi, dan yang ketiga adalah dengan Kemen PPA, yaitu merupakan kegiatan PKKMB yang merupakan kampus bebas kekerasan. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Direktur Kelembagaan, Prof. Najib, untuk bisa menjelaskan mengenai program-program yang sangat menarik dalam program ke depan nanti. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ses Dirjen Dikti, Bapak Ibu dan Insan Dikti dimanapun yang berada. Untuk Direktorat Kelembagaan, kita memiliki beberapa program yang bisa dinikmati atau bisa diimplementasikan kepada semua perguruan tinggi. Yang pertama untuk perguruan tinggi swasta, ya, kita ingin memperkuat gerakan kampus berdampak dengan mendorong transformasi tata kelola perguruan tinggi yang lebih otonom dan akuntabel. Di antaranya kita ingin memberikan hibah revitalisasi perguruan tinggi swasta untuk penguatan sarana, prasarana, dan akreditasi. Selain itu, kita juga memiliki program penguatan otonomi untuk politeknik. Jadi ada beberapa politeknik negeri nanti kita arahkan untuk bisa menjadi politeknik PTNBH. Kemudian juga kita ingin mendorong sebagai bagian dari penguatan tata kelola juga kepada kepemimpinan akademik kampus, ya, kita akan perkuat melalui academic leadership training. Sementara internasionalisasi kampus didorong melalui program kampus berdampak internasional. Kami juga akan memberikan insentif untuk perguruan tinggi yang ready to go global, ya. Kemudian juga kita memberikan beasiswa kepada masyarakat dunia, dalam hal ini negara-negara sahabat kita yang tergabung dalam kemitraan negara berkembang. Kita ingin mengundang mereka untuk kuliah di Indonesia, sehingga perguruan tinggi yang sudah siap untuk menyelenggarakan kelas internasional bisa berpartisipasi untuk menerima mahasiswa internasional melalui program kemitraan negara berkembang. Kemudian inovasi perguruan tinggi juga akan ditingkatkan dan kita akan menyelenggarakan kompetisi kampus berdampak. Mungkin itu dari kelembagaan, silakan dilanjutkan Bu Direktur Sumber Daya. Bu Suni. Silakan Ibu Suni yang live dari UGM untuk menyampaikan program sumber daya. Ya, sudah terlihat jelas Bu, sangat segar. Iya ya. Bu. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Insan Dikti, kesempatan hari ini, kesempatan yang sangat berbahagia. Kami ingin menyampaikan program-program sumber daya sebagai pemantik dari gerakan Dikti Saintek Berdampak, Kampus Berdampak. Yang pertama adalah peningkatan kualifikasi dosen dan pendik
dengan penyediaan program beasiswa, program magister menuju doktor untuk sarjana unggul yang biasa kita kenal dengan PMDSU, yang nanti pendaftarannya akan kita mulai tanggal 6 Mei. Jadi bersiap-siap. Kemudian juga program untuk peningkatan kualifikasi tenaga kependidikan melalui program beasiswa Tutpuri Handayani. Bahkan di dalam program Tutpuri Handayani nanti akan ada kesempatan untuk joint degree. Yang PMDSU tahun ini pun ada joint degree. Kemudian kita buka inisiasi untuk program Prapaskah Dosen 3T. Ya, jadi ini untuk meningkatkan dosen-dosen untuk kualifikasi doktor atau S3. Kemudian di samping ketiga tadi, sebetulnya ada program co-funding atau kolaborasi dengan mitra-mitra perguruan tinggi luar negeri. Kita akan inisiasi beberapa baru di samping untuk program-program keberlanjutan yang lama. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan modul peningkatan kompetensi baik untuk dosen maupun tendik, yaitu melalui Massive Open Online Courses sehingga bisa diikuti oleh dosen dan tendik dengan menggunakan teknologi dan bisa meningkatkan kompetensi baik itu pedagogis maupun peningkatan kompetensi untuk tenaga kependidikan. Dan juga program yang kita lanjutkan dari program sebelumnya yaitu kilap ya, untuk para laboran. Kemudian berikutnya adalah peningkatan pengelolaan sertifikat pendidik dan jabatan akademik dosen. Ada yang baru di peningkatan pengelolaan sertifikat pendidik, di mana TPA dan bahasa Inggris tidak merupakan filter awal, tetapi kompetensi pedagogik dan kedosenannya yang menjadikan basis dan portofolio. Dan kita buka juga untuk dosen disabilitas. Ya, artinya selama ini dosen disabilitas mempunyai akses yang kurang. Ya, karena dengan persyaratan yang mereka tidak bisa penuhi sehingga tidak bisa memajukan atau mengajukan untuk sertifikat pendidik ini. Jadi ada jalan khusus untuk dosen disabilitas. Kemudian yang berikutnya jabatan akademik dosen. Pada tahun ini kita buka untuk jalur karya seni. Ya, dan sudah dimulai untuk penilaiannya. Demikian juga kita juga sedang melakukan sebentar lagi akan meluncurkan hasil review dari Permen 44. Untuk penguatan sarana prasarana dan K3 laboratorium, kita punya beberapa program baik untuk SPSN maupun PHLN. Kemudian yang baru yaitu nantinya akan ada pemetaan kebutuhan peningkatan sarpras untuk PTN baru di daerah. Ya, ini akan kami jemput bola ke daerah-daerah untuk terkait dengan pemetaan supaya nanti kebijakan bisa bisa mengarah ke peningkatan sarana prasarana di daerah. Demikian mungkin dari sumber daya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Suning. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Berry, Direktur Belmawa. Ini karena sudah banyak sekali Pak pertanyaan netizen di media sosialnya tentang kapan sih lomba-lombanya, kapan mulai dibuka programnya. Nah, sekarang Pak Berry akan menjelaskan kepada kita semua. Silakan Pak Berry. Baik, terima kasih Bu April. Halo Insanity, kita saat ini sudah siap ya menjawab semua tantangan dan pertanyaan dari kalian semua, terutama para mahasiswa. Kami sudah menyiapkan program kemahasiswaan di perguruan tinggi untuk tahun 2025 yang sudah siap hingga saat ini. Jika ada program yang belum muncul, seperti pertanyaan banyak di media sosial, tunggu tanggal mainnya. Baik, kita lanjut. Untuk program-program yang pasti ditunggu ada tentang program kreativitas mahasiswa. Nah, catat tanggal mainnya ya, bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan dari tanggal 17 Juli hingga 17 Oktober 2025. Dan puncaknya nanti Pimnas, jangan lupa nih pesan tiket dari sekarang ya, kita akan berkunjung ke Universitas Hasanuddin untuk puncak daripada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Lanjut.
Nah, bagi yang suka berwirausaha dan ingin menjadi insan muda yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, jangan lupa ikut program P2MW. Pelaksanaannya dari bulan Juli 3 Oktober 2025. Kami akan membina wirausaha ya, di perguruan tinggi, dan juga kita akan membantu ya pameran-pameran produk usaha mahasiswa sehingga mahasiswa bisa menjadi penggerak-penggerak ekonomi. Berikutnya, program PPK Ormawa. Jika Anda aktivis kemahasiswaan dan organisasi Anda ingin mengabdi kepada masyarakat dan menjawab berbagai masalah real yang ada di masyarakat, maka ikutlah program PPK Ormawa. Nantikan di bulan Juni hingga Oktober 2025, dan puncaknya nanti adalah tentu Abdi Daya Ormawa. Lanjut. Nah, berbagai kompetisi yang tidak mungkin saya jelaskan satu persatu, tapi kalian pantau terus ya IG-nya Kemdikti Saintek, Direktorat Jenderal Dikti. Yang pertama, tentu yang sudah ditunggu-tunggu bagi yang ingin mengembangkan kompetensi bidang akademik, matematik, fisika, kimia, biologi, mari ikut ONMIPA. Yang suka olahraga, tersedia pekan olahraga nasional yang nanti akan dilaksanakan puncaknya di daerah Jawa Tengah. Lalu ada lomba inovasi digital mahasiswa. Ini yang senang dengan inovasi teknologi digital, pendidikan, dan juga inovasi konten digital. Program keempat, kompetisi mahasiswa nasional bidang ilmu bisnis, manajemen, dan keuangan. Nah, jangan lupa juga ikut yang nomor 5. Musabaqah Tilawatul Quran mahasiswa nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di Universitas Lambung Mangkurat. Ada juga kontes robot Indonesia. Jadi jangan khawatir bagi yang senang dengan bidang robotika dan teknologi otomasi. Nomor 7, bagi yang senang berdebat dengan temannya, mari salurkan ya debat dalam kompetisi ya yang kita sebut dengan nama KDI. Dan yang senang speaking English dalam debat, asal jangan ketukar ya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris nih saat debatnya. Yang bahasa Inggris nanti ada yang namanya National University Debating Championship. Lalu, bagi yang memiliki prestasi cemerlang dan bisa menjadi teladan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, mari ikut yang namanya pemilihan mahasiswa berprestasi. Dan bagi yang senang statistik, mari ikut yang namanya Statistikalia dan Festival Sains Data atau Satria Data. 10, kita juga punya kontes robot yang bisa terbang. Kalau tadi robotnya nggak terbang, ya, yang ini bisa terbang. Nah, yang ke-11, bagi yang senang seni, ada Pekan Seni Mahasiswa Nasional, dan yang ke-12, ada pagelaran Mahasiswa Nasional bidang TIK dan Komunikasi. Ini untuk yang senang dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Nantikan Gemastik 13. Nah, bagi yang senang main di laut, ya jangan lupa, di laut perlu kapal. Ikutlah kontes kapal Indonesia, supaya kalian bisa merancang dan membuat kapal atau perahu, baik yang berbasis teknologi terbaru dan sesuai kebutuhan, karena kita adalah negara maritim. Bagi yang senang bernyanyi, terutama di gereja, ikutlah Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi. Dan kita juga punya kompetisi bangunan gedung Indonesia atau KBGI, bagi kalian yang berasal dari jurusan arsitektur, teknik sipil, atau disiplin ilmu terkait konstruksi dan bangunan. Selanjutnya, nomor 16, nah, memang tadi dari gedung lalu piknik nyambung, tapi jembatannya belum ada, sehingga nomor 16 ini ternyata kompetisi jembatan Indonesia. Silakan ya. Dan tadi sudah kita bahas Timnas 18. Nah, ini yang menarik juga nih, kontes mobil hemat energi. Ya, kalian mungkin punya ide bagaimana merancang membangun mobil hemat energi, ramah lingkungan, dan efisien. Ikutlah kontes ini. Masih ada kontes-kontes lain? Mari kita lihat selanjutnya. Oh, di sini para untuk kesempatan berikutnya. Dan bagi yang suka bertanya, ini di mana nih PTN? Ini di mana di sana? Ini di mana nih program mengajar dan lain-lain? Tunggu tanggal mainnya supaya kalian penasaran dengan nanti kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Beri.
program lagi. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan itu sebenarnya ada kan. Nah, nanti kita program-program dari lainnya di media sosial nanti karena masih kampus Merdeka RI itu sudah ada keberlanjutan kita kampus berdampak tapi di mana-mana kemudian juga ini yang kita bisa dipantau juga dan pastinya juga nanti kita akan ada rangkaian kegiatan lainnya yang akan menjelaskan lebih detail tentang semuanya terkait program-program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Direktur dan Ibu Santian. Jadi ada rangkaian podcast, ada rangkaian dialog-dialog seperti ini juga yang akan menjelaskan kepada publik bahkan misalnya di live gitu ya dengan para direktur dan Bukses nanti untuk lebih kenal juga gitu dengan para direktur dan Bukses di sini bisa kita lakukan selanjutnya. Nah untuk selanjutnya karena tadi Pak Berry berbicara tentang mahasiswa penggerak ya mahasiswa berdampak yang menggerakkan perubahan. Ini kita akan mendengarkan dari Bukses bagaimana Diki juga menyediakan ruang untuk para mahasiswa merefleksikan bagaimana sih kampus berdampak versi dari mahasiswa dengan melakukan video kompetisi ya Bu ya, video pendek. Bukses akan menjelaskan tentang filosofi dari kegiatan itu, kemudian pemenangnya seperti apa dan kita akan tayangkan nanti videonya. Silakan Bu. Terima kasih Mbak April yang telah mengantarkan untuk bisa memberikan informasi bagi kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk merayakan Hari Timnas ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang dari seluruh penjuru dunia yang telah berpartisipasi dalam kompetisi video pendek bertema Kampus Berdampak dalam rangkaian acara Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Kami sangat mengapresiasi atas seluruh karya dari adik-adik mahasiswa serta antusiasme dalam dan semangat adik-adik semuanya dalam menyuarakan keberdampakan kampus melalui media kreatif. Dalam hal ini kompetisi ini ya bukan sekedar ajang perlombaan, namun juga sebagai wadah untuk menyuarakan narasi positif mengenai kiprah dan peran strategis perguruan tinggi di Indonesia. Melalui video-video yang ditampilkan nanti, kita dapat menyaksikan berbagai potret kampus yang berdampak, di mana yang hadir di tengah masyarakat, yang menunjukkan kepedulian, dan yang berkontribusi melalui aksi nyata. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pemenang, informasi pemenang memang tadi sudah sempat ditayangkan ya dalam acara Hari Timnas di Kementerian. Adapun pemenang kompetisi video pendek bertema Kampus Berdampak juara 1 dimenangkan oleh Akbar Fauzi dari Universitas Lampung. Pertama, juara 2 dimenangkan oleh Dwi Rizky Maulana dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Juara ketiga dimenangkan oleh Latifah Umami, Carmila Egyanti, Haris Febriananda. Jadi 3 ini, terima Mas Kepirs ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta. Selain juara 1, 2, dan 3, kita juga mempunyai juara favorit yang dimenangkan oleh Ardianto Wahyu Saputra dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juara favorit yang kedua dimenangkan oleh Theodora Eka Cahyastari dari Universitas Bina Nusantara. Selamat ya kepada para pemenang yang telah terpilih. Karya-karya yang dihasilkan tidak hanya menunjukkan kreativitas yang tinggi, tetapi juga menyampaikan pesan yang mendalam serta membuktikan bahwa perguruan tinggi tidak semata-mata merupakan tempat untuk menimba ilmu, melainkan juga ruang untuk bertumbuh, berkarya, dan memberikan kontribusi bermakna bagi masyarakat. Sekali lagi kepada peserta yang belum meraih kemenangan, jangan berkecil hati.
Nanti akan ada kompetisi selanjutnya di Dijen Dikti, dan karya-karya yang telah dihasilkan tetap menjadi bagian penting dari gerakan perubahan, karena setiap kontribusi dari adik-adik mahasiswa sangat memiliki nilai dan makna tersendiri bagi kami. Kita akan terus mendorong dan mendukung mahasiswa agar menjadi agen perubahan melalui karya-karya kreatif serta kepedulian terhadap isu-isu sosial. Semoga semangat untuk terus memberikan dampak positif senantiasa tumbuh dan mengakar di setiap lingkungan perguruan tinggi. Yang terakhir, kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan selamat kepada seluruh peserta dan para pemenang. Mari kita lanjutkan gerakan kampus berdampak ini dengan kolaborasi yang lebih luas dan semangat yang terus membara. Terima kasih. Kami sampaikan kembali ke Mbak April. Terima kasih banyak Ibu Saya. Jadi selamat kepada para pemenang video kompetisi. Ini tadi saya sudah bilang ini bukan yang pertama dan terakhir ya Bu. Akan banyak lagi kompetisi-kompetisi untuk menggerakkan mahasiswa. Kita mau menayangkan satu video pemenang ya. Silakan ditayangkan yang menjadi juara satu saja. Karena nanti video-video yang lainnya bisa disampaikan di media sosialnya Dikti ya. Oke, silakan ditayangkan pemenang juara satunya supaya kita semua mengetahuinya. Kampus bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah tempat di mana harapan dibentuk dan masa depan ditulis ulang. Banyak yang bilang ke saya kalau kampus itu adalah tempat untuk menemui ilmu. Tapi bagi saya, kampus juga harus berdampak pada sesama. Untuk berdampak bukan hanya soal lelah, tapi bagaimana ilmu yang kita punya bisa menjadi jawaban. Karena kita belajar bukan kita sendiri, melainkan untuk membuat perubahan. Karena kampus yang sesungguhnya adalah kampus yang hidup di tengah masyarakat. Di sinilah ilmu benar-benar hidup, bukan di ruang kelas, tapi di ladang warga, di ruang komunitas. Bersama masyarakat, kampus tak hanya datang buat teori, tapi hadir mendengar, bekerja, dan tumbuh bersama dengan mereka yang membutuhkan jawabannya. Dunia tak butuh lebih banyak nonton, tapi dunia butuh pelaku. Kampus adalah titik awal, tapi dampaknya harus sampai jauh, sejauh hingga membuat perubahan. Acara ini di masing-masing daerah, karena ini dari Sabang sampai Merauke, di daerah timur sudah sangat sore gitu ya. Ini kita awalnya sebenarnya di pusat hanya 20 menit, tapi ternyata cukup seru, jadi agak extend sedikit waktunya. Tadi message dari Bu Ses, para direktur dan Pak Dirjen juga di videonya menyampaikan bahwa festival kampus berdampak ini sebenarnya sebagai salah satu public outreach dari kementerian, khususnya di Dijen Dikti, untuk menyampaikan harus utamakan narasi positif tentang apa-apa saja yang sudah dihasilkan oleh kampus, berkolaborasi dengan mitra industri, dengan daerah, dengan swasta dan stakeholders lainnya, karena perguruan tinggi itu juga tidak akan bisa berdiri sendiri untuk berdampak pada masyarakat. Jadi harus berkolaborasi dengan beradab. Jadi silahkan melanjutkan acara ini di masing-masing daerah. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada semua insan Dikti yang sudah berpartisipasi. Sebenarnya tidak hanya yang ada di ruang YouTube Kemdikti Saintek ini ya, saya yakin pasti banyak juga perguruan tinggi lainnya yang menyelenggarakan program sejenis untuk merayakan Hardiknas 2025. Terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua yang sudah tune in selama kurang lebih 40 menit bersama kami di Dijen Dikti. Kita ada di gedung Kemdikti Saintek. Selamat menjalankan acara selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang di daerah. Dan terakhir tadi Pak Dirjen juga menguatkan di videonya
Mari kita teguhkan tekad, berpuluh langkah, kampus yang hebat adalah kampus yang berdampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruangan ini wajib mematuhi dan mengikuti prosedur keselamatan dalam kondisi darurat. Gedung Universitas Sari Mulia terdiri dari 4 gedung utama yang masing-masing memiliki 4 lantai. Saat ini, Anda tengah berada di Gedung A, Aula Universitas Sari Mulia, lantai 1. Ruangan ini memiliki 3 pintu. Pintu utama terletak di sebelah kiri Anda, dan pintu lainnya berada di sebelah kanan. Gedung ini dilengkapi dengan APAR, atau alat pemadam api ringan, yang terdistribusi pada berbagai lantai. Apabila terjadi kebakaran, Anda diharapkan untuk tetap tenang dan jangan panik. Segera keluar melalui tangga darurat dan semua pintu gedung yang tersedia, sesuai dengan jalur evakuasi. Jalur evakuasi akan mengarahkan Anda menuju titik kumpul yang terletak di tengah area dan depan Universitas Sari Mulia. Tetaplah berada di titik kumpul sebagai zona aman sampai ada pengarahan keselamatan. Demikian safety briefing di lingkungan Universitas Sari Mulia. Selalu utamakan keselamatan dan kesehatan kerja dimanapun Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marilah kita menyaksikan istimewa masyarakat sebagai tadi. Isi kita
bisa berubah hasil yang berbeda. Bintang sebentar saya satu jalan dulu di Persari Mulia. Sekitar satu divisannya. Selamat siang, saya sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Direktorat Perjenderal serta direktur yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang terhormat Kepala LDT Wilayah 11 Kalimantan, Dr. Andes Muhammad Akbar, MSI, yang terhormat PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Mandi Angin, Bapak Samsul Bahrawi, SST PIMSC, yang terhormat Ketua Yayasan Indah Banjarmasin, Ibu Hajah Aizat Sama Sudarto, MBA, yang terhormat Wakil Rektor 1, 2, dan 3, Universitas Mulia, yang terhormat seluruh kepala lembaga, seluruh dekan dan wakil dekan, beserta jajaran Kabirah dan seluruh kepala unit serta sivitas akademika Universitas Mulia dan undangan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada siang yang hikmat hari ini kita dapat hadir dalam acara pelaksanaan Festival Kampus Berdampak dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2025. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, saya sangat senang dan bangga terhadap sebagai tuan rumah dari PTS yang ada di wilayah regional 11 Kalimantan sehingga dapat menyambut Anda semua di acara Kampus Berdampak ini yang diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional 2025. Acara ini merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya dan komitmen kami di Universitas Mulia untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membangun kampus yang lebih baik dan berdampak. Hari Pendidikan Nasional ini adalah momen yang sangat penting bagi kita semua karena merupakan kesempatan untuk merefleksi diri dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa dan negara. Saya percaya pada pendidikan adalah kunci untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Dan saya berharap acara ini dapat menginspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kampus berdampak yang ada di seluruh Indonesia, khususnya Kalimantan, dan dapat menjadi ajang untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan ide-ide baru yang dapat membantu kita dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Saya percaya bahwa dengan kerjasama dan kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai tujuan yang lebih besar dan memberikan kontribusi lebih besar kepada masyarakat. Sebagai rektor, saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, kepada Kemendikti Santek Diki Wilayah 11 Kalimantan Selatan,
Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin, serta seluruh stakeholder yang terlibat, dan saya juga ingin mengapresiasi semangat dedikasi seluruh sivitas akademi Universitas Sarjaya dalam meningkatkan kualitas kampus dan memberi kontribusi yang positif kepada masyarakat. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas nama UNSM apabila perkataan atau proses perjalanan kegiatan ini dan kesalahan yang mungkin terjadi. Semoga Allah senantiasa memberikan jalan kemudahan, jalan kebaikan, serta meridhoi kita semua menuju Indonesia Emas 2045. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Pantun lagi, tapi saya juga nggak bisa nih dia. Hari pendidikan adalah kunci kemajuan yang membuka pintu masa depan. Terima kasih, saya aturkan. Semoga kampus berdampak memberikan perubahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sambutan kedua oleh PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin Provinsi Kalimantan Selatan kepada Bapak Samsul Rawi, SST PI MSC, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kepala LL Dikti, Wilayah 11 Kalimantan, Bapak Dr. Akbar, Ibu Rektor Universitas Sari Mulia, Ibu Sri Rejeki, Ketua dan Pembina Yayasan Indah Banjarmasin, Wakil Rektor 1, 2, dan 3 Universitas Sari Mulia, dan seluruh sivitas akademika Universitas Sari Mulia yang sudah hadir pada sore hari ini di yang bahagia ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh semangat pada siang menjelang sore ya. Kayaknya sudah sore nih hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Samsul Barawi, saya selaku PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandi Angin. Jadi sedikit sharing terkait dengan kantor kami. Jadi kantor kami ini salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Jadi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebar dari ujung barat sampai dengan ujung timur. Jadi total ada 15 unit pelaksana teknis yang terbagi ke dalam 3 matra. Jadi ada unit pelaksana teknis yang membidangi untuk budidaya laut, terus ada budidaya air tawar, dan ada budidaya tadi laut, layang, dan tawar gitu. Jadi untuk Kalimantan hanya ada satu unit pelaksana teknis, yaitu di Mandi Angin di Kalimantan Selatan. Jadi wilayah kerja kami seluruh provinsi yang ada di Kalimantan, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTT, ya. Jadi wilayah kerja kami sangat luas, Bapak Ibu-Ibu. Jadi terima kasih sudah mengundang kami yang bertepatan pada memperingatan Hari Pendidikan Nasional dan gerakan kampus berdampak ya. Semoga
Universitas Sari Mulia tetap terus bisa berinovasi, berprestasi, dan menjadi bagian pendorong perubahan yang memberikan dampak luas di masyarakat. Di undangan yang kami terima bahwa pada kesempatan kali ini kita diundang untuk dapat menandatangani MOU. Jadi kami mohon maaf sebelumnya respon kami lambat terkait usulan nota kesepahaman yang sudah dikirimkan ke kami karena aturannya harus direview oleh Biro Hukum dulu di pusat. Jadi semua perjanjian kerjasama yang kami buat dengan universitas itu membutuhkan review dan terbuka di pusat. Jadi baru kami terima sampai dengan akhir bulan Maret kemarin. Jadi baru bisa kita tindak lanjuti dalam minggu ini. Jadi penandatangan MOU ini bukan hanya menjadi bentuk sinergi kelembagaan antara dunia pendidikan dan instansi pemerintah, tapi juga menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mendukung pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang yang nantinya rencana akan dibentuk oleh Universitas Sari Mulia, yaitu Fakultas Kedokteran Hewan ya Bu ya. Dan juga pastinya sesuai dengan bidang kami yaitu perikanan budidaya. Jadi dengan dibentuknya Badan Riset Inovasi Nasional, dulunya kami memiliki rekayasa Bapak Ibu semua. Jadi dengan adanya kebijakan bentuknya BRIN, jadi semua rekayasa yang ada di unit-unit pelaksana teknis yang dulunya tupoksinya itu melakukan penelitian terapan itu diambil ke BRIN. Jadi balai unit pelaksana teknis tidak memiliki kewenangan lagi melakukan semacam kaji terap lagi. Nah, hal ini menyisakan gap yang harus kita jawab gitu. Jadi memang kami sangat membutuhkan partisipasi dari kerjasama dari universitas-universitas yang ada untuk bisa melakukan penelitian bersama. Jadi nanti misalnya banyak sekali pastinya yang perlu kita kaji bersama untuk terutama untuk dunia perikanan budidaya, khususnya kalau di Kalimantan ini sangat terkenal sekali banyak sekali varietas komoditas lokalnya. Nah itu banyak sekali yang belum banyak dengan tidak seperti ikan-ikan lain seperti ikan nila atau ikan patin. Jadi kayak gabus taruhan ini masih banyak sekali PR bagaimana meningkatkan survivor rate-nya pada tahap pendidikan satunya itu sangat belum terjawab sampai dengan sekarang. Terus bagaimana meng-create suatu pakan yang bisa diproduksi secara masif oleh pabrik-pabrikan itu belum terjawab juga. Jadi banyak sekali gap-gap yang perlu kita kaji bersama dan kami pastinya membutuhkan bantuan dari universitas-universitas untuk melakukan itu, dan kami tidak memiliki tupoksi untuk melakukan kaji terap kembali karena kami fokus untuk berproduksi, melaksanakan program-program prioritas yang memang langsung berdampak ke masyarakat gitu ya. Melalui kerjasama ini kami berharap mahasiswa Universitas Sari Mulia khususnya nantinya akan tergabung dalam Fakultas Kedokteran Hewan dapat memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang kami miliki baik dalam praktek lapangan, penelitian maupun pengembangan keilmuan di bidang aquakultur dan kesehatan ikan. Jadi kami juga memiliki laboratorium yang sudah terakreditasi secara nasional untuk parameter-parameter tertentu yang nantinya pastinya bisa menjadi rujukan untuk melakukan pengecekan parameter, misalnya parameter kualitas air dan uji-uji lainnya. Kami juga berharap bahwa kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada seremonial MOU kita, penandatanganan kita juga, tetapi dapat berkembang menjadi kerjasama yang konkret dan berkelanjutan pastinya.
termasuk dalam bentuk program magang, penelitian bersama, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan teknologi budidaya yang inovatif. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Sri Mulia dan kepercayaannya kepada BPBAT Mandiangin sebagai mitra dalam pengembangan institusi dan pendidikan. Semoga kerjasama ini membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua belah pihak dan pastinya bagi masyarakat luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Sambutan ketiga oleh Kepala Dikti Wilayah 11 Kalimantan yang sekaligus dimulai secara resmi acara Festival Kampus Berdampak Universitas Sri Mulia. Kepada Bapak Dr. Muhammad Isbar MSI dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Dirjen, Ibu Setdirjen, Ibu Direktur Sumber Daya, Ibu Bapak Direktur Kelembagaan, dan Bapak Direktur Belmawa. Mudah-mudahan masih live. Ibu April beserta seluruh jajarannya di Gedung D di Kemendikti Saintek. Yang saya hormati Ibu Rektor, Wakil Rektor yang saya hormati, Ibu Pembina Yayasan dan segenap keluarga besar Yayasan Indah Banjarmasin. Dan saya muliakan tamu kita yang luar biasa, Bapak Samsul Bahrawi SST Perikanan MSC dan seluruh tim. Sebagai Kepala Balai PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar di Mandiangin, Kalimantan Selatan, yang wilayah kerjanya Kalimantan plus provinsi yang lain. Alhamdulillah, hadirin yang saya hormati, anak-anak sekalian mahasiswa yang berbahagia, para Bapak Ibu dosen dan teknik. Hari ini kita sangat berbahagia. Pertama, atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 11 Kalimantan mengucapkan selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional atau Hari Pendidikan Nasional secara nasional kita rayakan bersama-sama pada hari ini dan dirangkaikan dengan Festival Kampus Berdampak, Dikti Berdampak. Ini menjadi pertama kali dilaksanakan seperti ini dan alhamdulillah LLDT Wilayah 11 Kalimantan bersama dengan Universitas Sri Mulia menjadi host atau menjadi yang terpilih untuk menyelenggarakan acara ini secara luring maupun daring. Untuk itu terima kasih kepada Ibu Setdirjen dan tim. Kemudian tentu kami sangat berbangga atau berterima kasih terutama kepada Ibu Rektor beserta jajarannya atas kesediaannya untuk menjadi host pada hari ini, dan anak-anakku mahasiswa telah menampilkan karya-karyanya untuk bisa disampaikan, ditunjukkan kepada khalayak pada hari ini apa saja yang telah dilakukan dan siap untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga kampus kita ini betul-betul berdampak terhadap pembangunan masyarakat di wilayah kita dari berbagai disiplin ilmu. Terima kasih Pak Samsul Bahrawi telah berkenan untuk datang dan untuk seterusnya bekerja sama dengan kampus ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan
prodi-prodi yang lain di kampus-kampus yang lain untuk memperluas jangkauan peluang untuk berdampaknya ilmu pengetahuan di perguruan tinggi kita bersama dengan dukungan Bapak dalam rangka menyiapkan bibit unggul, benih yang baik untuk dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di Kalimantan Selatan dan nasional. Kemudian Bapak Dirjen, Ibu Setdirjen dan seluruh direktur yang saya muliakan, pada kesempatan ini izinkan kami bersama-sama dengan tim di Elektif 11 dan kampus yang terpilih UNSM, Sari Mulia yang swasta dan ada Lambu Mangkurat juga menyaksikan ataukah merelay kegiatan ini dengan baik, dan anak-anak kami di Kalimantan tentu sangat antusias untuk mengikuti seluruh program-program yang tadi sudah disampaikan, terkhusus untuk di Belmawa. Anak-anak kami di Kalimantan khususnya di Universitas Sari Mulia tidak sabar lagi untuk mengikuti banyak jenis perlombaan yang akan diikuti sepanjang tahun 2025 ini, dan insya Allah semua itu akan berdampak positif secara langsung kepada mahasiswa kami dan juga akan berdampak terhadap masyarakat di mana mereka akan bekerja ataukah di mana mereka akan bersosialisasi melalui berbagai program kerja atau program yang dicanangkan oleh kementerian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat atas perayaan kita bersama-sama dalam menyambut launching kampus berdampak, Dikti berdampak, Dikti Sentik berdampak, kampus berdampak. Mari kita bersama-sama membuka acara ini bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Muhammad Akbar MSI atas sambutannya, sekaligus telah membuka secara resmi acara Festival Kampus Berdampak Universitas Sari Mulia pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama prosesi penandatanganan MOU antara Universitas Sari Mulia dan Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan penandatanganan ini akan diwakili oleh PLT Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar, Bapak Samsul Bahrawi SST PIMSC, dan dari pihak Universitas Sari Mulia oleh Rektor Universitas Sari Mulia, didampingi Wakil Rektor 1, 2, dan 3, serta Pembina Yayasan Indah Banjarmasin. Kepada Ibu dan Bapak, saya persilakan.
Demikian tadi prosesi penandatanganan MOU antara PLT, antara Balai Perikanan Budidaya Air Tawar dan juga Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Semoga kami ucapkan terima kasih kepada kedua belah pihak. Semoga kerjasama ini membawa manfaat dan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan dan mampu berdampak sesuai dengan slogan yang baru. Selanjutnya kami ingin mengajak para undangan untuk mengunjungi stand pameran inovasi yang sudah dibuat oleh mahasiswa kebanggaan kami, yaitu mahasiswa Sari Mulia Banjarmasin yang akan menampilkan karya kreatif dan juga inovatif hasil riset dan pengabdian masyarakat dari Sivitas Akademika Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Dan selanjutnya itu juga akan ada dilakukan penilaian dan nanti akan dibantu oleh panitia yang bertugas. Dipersilakan kepada Ibu Bapak tamu undangan. Hasil inovasi mahasiswa terdapat kurang lebih ada 12. Yang pertama ada pemberdayaan pengrajin purun melalui SIPER atau Skill Quality Entrepreneurs untuk meningkatkan kualitas produk berbasis ekonomi supaya terwujudnya desa wisata mandiri dari PPK Ormawa Universitas Sari Mulia. Dan di sebelahnya ada formulasi sediaan bahan berbasis silver extract liquid sebagai terapi infeksi saluran pernapasan dari PKM Erno. Dan hasil inovasi yang ketiga ada English Course Bendera khusus bahasa Inggris anak-anak di kota Banjarmasin, ini dari P2MW. Dan juga dipersilakan kepada Ibu Bapak menilai apabila ingin menyebar, misalnya ada ke stand yang di samping atau yang selanjutnya, agar tidak terjadi penumpukan massa di salah satu stand. Nah, boleh disebar kepada Ibu dan Bapak, dan juga mungkin kalau mau semua diri boleh sekali dengan yang mencatat yang hari ini ya pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik, bisa langsung ikut reader, ya kan ya ini kali. Oke. Dan di sini yang menarik adalah bimbingan belajar dari P2MW. Betul, bimbingan belajar harmoni alam supaya lebih mendekatkan diri dengan alam. Produknya dalam bentuk jasa. Nah, kalau untuk yang kelima, ini inovasi fisioterapi kakak ini. Jadi, di mana dia bekerja sama dengan dosen dan juga dengan mahasiswa dari Fakultas Saintek, yaitu alat fisioterapi ini yang stimulan untuk membantu pasien paralisis ekstremitas superior. Menarik sekali ya, Pak Ferli ya. Di sini yang sama juga ada rancangan bangunan dan surface facial garage simulator untuk meminimalisir sampah pada permukaan sungai berbasis IoT menggunakan computer vision oleh PKM-KC. PKM-KC ya. Oke, kalau yang di sebelahnya lagi, ini ada ABCD, tapi berbeda dibandingkan dengan yang ABCD ini adalah ABCD stunting, representasi nilai nasi, manuntung, mahir dalam media behavior center design secara visual, auditory, kinestetik dalam mendukung percepatan penurunan stunting. Luar biasa sekali. Biasa sekali. Dan stunting yang memang harus segera ditangani ini sekaliannya cukup
tinggi sekali juga stunting, dan di Kalimantan Selatan di Kabupaten Banjar itu cukup tinggi. Mungkin yang dari Kabupaten Banjar ingin mengadopsi bagaimana ABCD ini sangat dipersilahkan. Di stand yang sama juga Kak Ferdi itu ada ABCD. Kalau kali ini ABCD bukan ABCD itu, tapi ada Mas ABCD non-mini. Kak, ini ya bahasanya ya. Latar belakang kita. Nah ini ini adalah pemberdayaan remaja suku Banjar mengenai penerapan behavior center desain berbasis kultural sebagai upaya pencegahan fenomen sosial menikah dini. Sekali ya. Jadi dapat menurunkan terjadinya menikah dini. Oke. Kalau yang sebelumnya, kebetulan yang lagi bersama dengan wakil rektor 1 kita, Ibu Dr. Dede Mahdia, itu adalah perwakilan kewirausahaan organisasi. Ada Himaparma, Himakep, Himaprangkas, Himakep, dan PEM Fakultas Kesehatan. Oke, jadi ini gabungan. Karena memang mahasiswa Universitas Sarinah tidak hanya dibekali akademik, tapi akademik salah satunya adalah kewirausahaan. Dan ini juga masuk ke dalam lingkaran setiap alumni yang lulus dari Universitas Sarinah Banjarmasin. Sangat kreatif ya mereka ya. Dan di sebelahnya, di sebelah stand kewirausahaan itu ada Sintas. Ya. Dan transisi dengan tanaman sehat. Tanaman sehat, MBKM ini. MBKM. Yang dimana kemarin mahasiswa itu langsung terjun ke lapangan, dan membuat proyek ya. Proyek, selain MBKM kan ada mahasiswa yang dari Fakultas Kesehatan, ada Fakultas Saintek, dan juga humaniora, jadi dia bekerja sama. Miring. Kemana? Oh iya, oke. Fungsinya kuning itu biasa. Oke, lanjut. Pengenalan sehat. Nah, jadi ada sebutannya ini itu. Pengenalan sehat ini adalah jamu khasiat mantan. Jadi dengan jamu khasiatnya pasti dan tadi ini juga salah satu peringatan yang dilakukan, yang dimana memang salah satu luaran dari kegiatan ICC itu adalah MBKM. Jadi mahasiswa dituntut untuk membuat proyek yang dimana nanti luarannya seperti ini. Bentuknya adalah bentuk kewirausahaan dan juga dapat dipastikan keamanannya. Dari langsung dibuat dari bukan dibuat, maksudnya itu adalah kekayaan lokal khususnya di Kalimantan Selatan. Oke, yang terakhir apa nih pakai nih? Itu adalah vas bunga dari kayu request Purin basis laser English. Pacar ya namanya itu puklang yes bunga tuh. Jadi ini mungkin dari ibu bapak yang dari dinas atau dari institusi lain atau dari ibu bapak dosen bagi fakultas yang lain dipanggilnya pesatis bunga yang bisa dikasih nama, misalkan namanya adalah dokter dari Madya Gelap. Oke, itulah ini hanya 13 sebenarnya mahasiswa kita memiliki 100 kayaknya deh. Iya. Karena juga ini ya, dan ini adalah hubungan kita. Kan kita untuk mengingatkan kepada semua penilai agar dapat menilai semua standnya, mengunjungi standnya. Mungkin ada yang mencoba
ya, mudah itu dipersilakan, jadi jangan dipanggil yang berisik ya teman-teman, itu jangan mencet setelah pulang dari sini. Oke, Ibu Bapak, langsung produknya juga bisa ya, boleh langsung, boleh masing-masing, atau nanti bisa gitu boleh, tapi ada bunganya. Oke, mungkin Ibu Bapak sambil dicek lagi yang penilai, siapa tahu ada yang terlewat, jangan sampai terlewat dari stand 1 sampai dengan stand berapa itu, semua pilihan sudah standar. Stand 1 sampai dengan stand 12. Kedepannya 9. Dan mungkin kita sambil share juga kepada teman-teman yang lain, kita langsung melakukan bagi kami bantuan kesehatan, tepatnya di Universitas Sarimulya Banjarmasin. Baik Bapak Ibu yang telah saya menilai, terima kasih banyak. Mungkin bisa panitia tolong dikoordinasikan. Boleh dibantu sama panitia yang lain untuk mencek ya, atau double check, siapa tahu ada yang tertinggal, supaya semua standnya dikunjungin dan ada nilainya. Di Universitas Sarimulya Banjarmasin. Kepada penilai mungkin yang sudah menilai dari stand 1 sampai dengan stand 12, dipersilahkan untuk kembali ke depan ya, agar kita dapat melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. 18 ya Bu ya. Sembari kita menunggu penilai, mungkin kita akan sampaikan lagi ya Kak Feni tentang hasil inovasi dari mahasiswa Universitas Sarimulya Banjarmasin. Ada pemberdayaan pengrajin purun melalui SIPERN atau Skill Quality and Trainers untuk meningkatkan kualitas produk berbasis green economy supaya terwujudnya desa wirausaha mandiri. Ini dari PPK Ormawa. Juga ada formulasi sediaan roll-on inhaler berbasis nano silver ekstrak limbah kulit limbah kuit. Seperti itu sebagai terapi infeksi saluran pernafasan akut dari PKMRE. Dan yang ketiga ada English Course Gumbira atau kursus bahasa Inggris anak-anak di kota Banjarmasin. Ini dari P2MW.
Juga ada bimbingan belajar harmoni alam IP2MW juga. Ada yang kelima, inovasi alat fisioterapi linear motor dengan multistimulan untuk membantu pasien paralisis ekstremitas superior dari PKMKC. Di sebelahnya juga ada rancangan bangunan Timen Surface Vehicle Garbage Collector untuk meminimalisir sampah pada permukaan sungai berbasis IoT menggunakan computer vision dari PKM KC. Dan yang ketujuh ada ABCD stunting sebagai representasi nilai maasi, manuntung, mahir dan dalam media behavior center design secara visual, auditory, kinestetik dalam mendukung percepatan penurunan stunting dari PKM RSH. Dan stand ke-8 itu ada ABCD Nonini, pemberdayaan remaja suku Banjar melalui pendekatan behavior center design berbasis kultural sebagai upaya pencegahan fenomen sosial menikah dini dari PKMPM. Dan yang 9 ada kewirausahaan, organisasi mahasiswa, ada Hima Parma, ada Himakep, ada Hima Promkes, Himakep atau Himpunan Mahasiswa Kebidanan, dan BEM Fakultas Kesehatan. Selanjutnya itu ada sintas, stunting dan hipertensi teratasi dengan tanaman sehat. Ini adalah produk MBKM. Ada temulawak sehat, jamu khasiat mantap MBKM. Dan yang terakhir ada Fuklang, vas bunga dari kayu request, ukuran basis laser engrave dari PKMK. Dan banyak lagi ya inovasi-inovasi dari mahasiswa Universitas Harimula. Semoga akan selalu terus berinovasi dan berdampak untuk kesehatan dan juga pendidikan. Dan kami panggil kembali lagi kepada seluruh penilai untuk kembali ke depan agar kita bisa melanjutkan kegiatan kita selanjutnya. Hadirin yang kami hormati, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi Bapak Ibu dan para tamu undangan dalam kunjungan ke stand pameran inovasi mahasiswa Universitas Sarimulya. Semoga inovasi-inovasi yang telah ditampilkan ini dapat memberikan inspirasi dan semangat baru dalam membangun kampus yang berdampak. Selanjutnya mari kita kembali ke rangkaian acara utama. Mari kita saksikan bersama pemutaran video berdampak dari Universitas Sarimulya yang akan menampilkan kontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat. Selamat menyaksikan. Program Kuliah Kerja Nyata atau disingkat KKN Universitas Sarimulya diselenggarakan di 18 desa mencakup 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Tabuk 4 desa dan Kecamatan Martapura Barat 14 desa. Salah satunya Desa Teluk Selong dengan waktu pelaksanaan selama 1 bulan. Pembukaan kegiatan KKN PPM pada
Baik, luar biasa sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk berbangkit Universitas Sari Mulia Banjarmasin. Itu adalah hanya sedikit kegiatan yang bisa kami tunjukkan dengan waktu yang sangat singkat. Padahal Universitas Sari Mulia Banjarmasin banyak sekali memiliki inovasi dan juga kegiatan-kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, demikian tadi telah kita saksikan bersama pemutaran video berdampak dari Universitas Sari Mulia yang menjadi cerminan semangat kontribusi nyata dari Sivitas Akademika Universitas Sari Mulia kepada masyarakat. Semoga tayangan tersebut dapat menginspirasi kita semua untuk terus berkarya, berinovasi, dan menghadirkan perubahan positif di berbagai bidang. Selanjutnya, marilah kita rehat sejenak dan menikmati penampilan hiburan tari yang akan dibawakan oleh mahasiswa Universitas Sari Mulia. Mari kita sambut dengan narian tari-tari Lenggang. Selamat menyaksikan. Tarian Tiga Ragam Galang merujuk pada tarian tradisional yang menampilkan gerak-gerak khas suku Dayak Maanyan. Diwariskan dari generasi ke generasi dengan inovasi baru. Tarian ini juga dikenal dengan nama Gemarincing Galang. Selamat menyaksikan. kita bersuka cita, mari kita sama berdoa hidup rukun, damai dan sejahtera.
Hadirin yang berbahagia, menjelang penutupan acara, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan memanjatkan doa agar seluruh kegiatan yang telah dan akan kita lakukan senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Bapak Yusri SEMM. Kepada Bapak saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi beragama Islam, marilah kita berdoa, memohon kepada Allah dengan khusyuk. Semoga doa kita dikabulkan olehnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi ala niyamihi dahirati wal batinati qadiman wal haditsa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manitabil huda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon rahmat, kasih sayang dan pertolongan-Mu dalam menunaikan tugas mencerdaskan bangsa dan negara. Ya Rabb, Tuhan yang maha mendidik, memelihara alam semesta, kami memohon kepadamu kekuatan dalam mendidik anak-anak bangsa, sehingga menjadi generasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, kuat jiwa dan raga, cerdas, terampil, dan berdedikasi memajukan bangsa dan negara. Ya Rob, kami memohon keridoan dan keberkahan atas kegiatan kami hari ini, Festival Kampus Berdampak, yang telah diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek di Universitas Sari Mulia sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan Kampus Berdampak. Semoga penuh kebermanfaatan, memberikan dampak baik, menjadi pusat solusi yang nyata untuk masyarakat, menjadi motor inovasi sosial dan ekonomi berkelanjutan, dan menjadi mediator kolaborasi antar pihak. Memberikan keberkahan, dampaknya luas dirasakan untuk masyarakat sekalian, bangsa dan negara. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahilah kami keturunan yang soleh, yang membahagiakan, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Malik, lindungilah kami, keluarga, para pemimpin, bangsa dan negara kami, dari semua mara bahaya, musibah, dan kerusakan. Jadikanlah negeri kami Indonesia negeri yang adil, makmur, maju, bermartabat, dan berkeadaban dengan ridho dan inayah-Mu. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara Festival Kampus Berdampak Universitas Sari Mulia pada hari ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat, semangat kolaborasi, serta inspirasi bagi kita semua. Sebagai penutup, marilah kita mengabadikan momen berharga ini dalam sesi foto bersama. Kepada para tamu undangan yang terhormat, kami mohon kesediaannya untuk naik ke atas panggung.
Izin kepala lembaga boleh mendampingi. Izin kepala lembaga, terus dekanat boleh mendampingi untuk sesi foto bersama sore hari ini. Ini aja dulu. Oke, boleh. Setelah ini ya. Setelah ini. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Tangannya mungkin Ibu Bapak boleh? Iya. Oke. 1, 2, 3, cekrek. Oke. Baik. Boleh para dekan, dekanat dan juga kepala lembaga. Ibu Bisa Bapak Bapak Ibu bisa tetap berada di atas panggung untuk punten para Pak Angga, Pak Angga, Bu Ripa, Bu Iren, Bu Susan. Bu Nurul Hidayah ya. Iya. Ayo, Bu Putri, Pak Nova. Budaya silakan. Pak Lani, punten Pak Lani. Boleh bergeser nih Ibu Bapak. Oke. Aduh Pak Yusri. Mau 3 kali saya panggil. Silahkan Pak Yusri. Di tengah Pak Yusri. Iya Pak Yusri, itu kosong Pak. Oke. Mendempet boleh Pak Lani, Pak Angga. Oke, baik. Nggak bisa kita off itu, Pak. Nggak apa-apa, biar mukanya bersinar. Nah, jadi kan kelihatan kampus berdampaknya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tangannya boleh Pak. Boleh Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu, tamu undangan juga. Izin 1 kali lagi ya, request sama mahasiswa. Oh iya, sudah nanti. Kita ikut kata. Terima kasih banyak para tamu undangan telah berhadir pada hari ini.